Oke, balik lagi di Rujak Politik Channel. Mantap di ruangan yang baru ini, semoga barokah Dan kita disponsori oleh Pertamini dan juga minyak saya. dan bakso comot Bakso comot. adanya di Cilangkap. Oke. Jadi ada beberapa isu yang rame ya, tapi kita nggak bahas yang hukum-hukum nih. Kita Ya, bahas kita- yang agak kontroversial dikit dan Betul. menjadi gunjingan. Lebih ke janji sih, Eh. lebih tepatnya janji. Janji gitu. Ini kita mau bahas yang mana dulu nih? Kita bahas soal musisi aja. Nah, itu menarik itu Menarik yang mau gue bahas. Jadi, gue juga agak kaget tuh pas tahu beritanya kan. Justru gue taunya press release ya. Tiba-tiba dia diangkat. Itu adalah Ivan Seventeen ya. Betul. Jadi dia vokalis band Seventeen yang sempat ya pokoknya dia termasuk yang terlihat menjadi relawan Prabowo Gibran kemarin. Iya kemarin. Ya, terus tiba-tiba dengan backgroundnya dia yang sebagai musisi, ternyata dia diangkat menjadi direktur BUMN Perfilman Nasional. Iya. Badan Kan nggak nyambung banget tuh ya. itu jauh banget. Nyanyi sama bikin film. Itu menuai protes dari banyak pihak yang bermain film. Ya, kecuali Handung yang ditunjuk kan masuk akal tuh. Iya, misalnya atau Joko Anwar gitu Iya. kan. Atau yang ngedukung dia kemarin mungkin Hanung ya, kalau nggak Hanung nih. Kalau nggak itu siapa itu yang Enggak ya, nggak Hanung enggak ya. main film di luar negeri itu yang bikin film soal Kopassus tuh tentara itu Siapa ya? yang dulu The Red. Oh itu Iko Uwais. Iko Uwais kan jadi produser juga atau tuh. Joe Taslim gitu kan. Taslim. Itu masih biasa aja. Kalau itu menjadi direktur perfilman atau kan yang udah mulai berkecimpung di sebagai produser perfilman kan salah satunya Lukman Sardi itu kan juga agak lebih make sense ya kalau menurut gue. Ini tiba-tiba Ivan Seventeen itu kan justru malah menimbulkan reaksi murka tidak hanya di netizen tapi di pelaku film. Betul. Karena kalau ini mengutip kata Joko Anwar ya di berbagai di medianya ya, meski kadang dia juga ngomong di beberapa podcast juga bahwa permasalahan film di Indonesia ini kompleks banget, bahkan dia sendiri aja, dia kan Joko Anwar tuh lengkap loh portofolionya, scriptwriter Iya. pemain juga, produser film, sutradara, dia tuh semuanya udah lengkap gitu. Dia aja nggak ngerti permasalahan di sini tuh harus selesai bagaimana. Ini lagi diselesaikan sama orang yang tidak berbackground film. Gitu. Ini kan lagi-lagi kan menimbulkan spekulasi bahwa Prabowo lagi-lagi bagi-bagi jabatan nih. Gitu. Nanti kalau Pak Prabowo memang jawab emang iya, kan nggak salah juga. Iya juga sih ya. Nah itu kan hak prerogatifnya Pak Prabowo tuh. Banyak orang-orang yang mungkin tidak berkompeten di bidangnya, buktinya jadi menteri itu. Siapa? Nah, ada dari menteri istilahnya ada Raja siapa itu? Juli, terus ada lagi Budi Ari atau siapa kan bukan orang-orang yang berkompeten di bidangnya. Itu kalau Budi Ari dulu karena projo orangnya Jokowi bahasanya lah kasarnya gitu kan. Terus ada lagi ada Diboles Budi ke siapa itu? Close the door dia dapat jadi staf ahli ya di Menhan, staf khusus Menhan. terus ada lagi itu Raffi Ahmad ya. Kalau itu memang sesuai bidangnya, utusannya Ya ini kan itu hal biasa ya, kayak kita dukung siapa terus kita dapat kerjaan ya so what gitu lah. Ya sudah kan gitu lah. Tapi kalau gue mungkin ada di sisi para pemain film ya. Pemain film ya, dalam artian permasalahan film di Indonesia ini memang selalu lebih kompleks gitu loh. Jadi permasalahan soal karya itu memang selalu kompleks gitu kan. Soal film maupun musik gitu. Tapi menarik ya, ketika periodenya Pak Jokowi itu tidak ada penunjukan direktur orang di Indonesia jadi direktur filman kan, baru ini kan. Dulu zaman Jokowi nggak ada kan? Nggak ada, dia selalu ya ada diangkat, cuman tuh bukan orang-orang yang spesial itulah gitu. Iya, ini kan sangat mencolok karena kedekatan kan. Mungkin si Irfan ini juga dekat sama si Rizky kan nggak salah ya. Yang ngeluarin album sama Padi. Ya mungkin lebih dekat ke situ dan agak-agak sentimen di publik ini kan, sebenarnya publik ini kan dari awal Pak Prabowo melantik banyak menteri ini kan menanyakan kapan reshuffle. Iya, terus banyak orang yang tidak kompeten di bidangnya.
mereka tuh menginginkan bahwa kemarin kan di Jokowi ini kan memang sempat dijabat cukup banyak dengan orang-orang yang tidak kompeten di bidangnya. Contohnya Budi Ari di Kominfo gitu. Katanya kan Terus ada lagi Raja Jajuli yang kemarin sempat rame kader-kader PSI dapat kerjaan gaji kurang lebih 50 juta. Iya, itu Padahal kan itu uang-uang dari luar negeri ya? Iya, uang hibah. Hibah. Uang hibah dari luar negeri. Terus ada lagi banyak tuh. Kalau dulu kan Jokowi juga sempat melantik, cuman ini kan ada portofolio berhasilnya ya. Dalam artian dulu kan kalau misalnya kita berbicara soal tidak berpengalaman, Budi Gunadi Sadikin juga tidak berpengalaman di kesehatan. Iya betul. Tapi kasusnya di Menkes secara manajerial selesai-selesai aja tuh gitu loh. Meskipun banyak juga yang masih mendebatkan bahwa Budi Gunadi ini lebih terlihat sebagai pemilik rumah sakit dibandingkan mendalami isu yang ada di dalam rumah sakit gitu. Kalau menurut saya isu soal perfilman nggak menarik, kita geser ke nggak terlalu menarik gitu loh, karena tapi kan Ivan Seventeen udah biasa gitu loh, nggak menarik. Yang sekarang menarik itu yang faktanya itu korupsi triliunan, hukumannya ya segitu-gitu aja gitu loh. Hitung-hitungan orang koruptor, ya mending dia korupsi segede-gedenya, dia bahasanya nanti suap sana sini, dihukum sekian tahun, bebas, ada sisanya tuh kan gitu kan. Yang bikin saya bertanya-tanya sampai detik ini kita tidak pernah dijelaskan, diberitahu, ditunjukkan uang itu di mana dan mengalir ke siapa. Ya, uangnya ya? Itu pasti enggak lah. Iya, logiknya uang sekian triliun, lah masa sih PPATK nggak mengendus itu, kok janggal kan gitu kan? Apalagi uang gede. Sebenarnya ke tracking pasti. Ya, begini. Cuma PPATK itu kan memang punya kewenangan untuk tidak mengumumkan. Iya, hanya delivery doang ya. Tapi data yang sangat terbuka itu biasanya di delivery ke pihak-pihak terkait gitu loh. Untuk ini loh dia kesini itu katanya sih gitu ya. Cuman ntar mungkin kita bisa wawancara Pak Ivan PPATK tuh. Dia kan kalau nggak salah tuh data itu sebenarnya terbuka ke stakeholder terkait. Tapi memang tidak diumumkan secara langsung ke publik gitu loh, biar stakeholder terkait yang menangkap bahwa ini memang alirannya kita baca dari PPATK kayak gitu-gitulah gitu. Iya sih, kalau saya ini momen Pak Prabowo yang bikin ketegasan ya. Pak Prabowo ini presiden tertinggi dengan janji-janjinya beliau dulu waktu kampanye, walaupun bukan di periode kemarin, tapi dulu beliau kan beberapa kali ikut capres kan. Sering ada argumen statement dia, pernah ada tweetnya dia, saya ingin menghukum mati para koruptor. Oh iya, itu viral lagi viral kan, gitu. Ya mungkin itu yang nge-tweet bukan Pak Prabowo ya, saya nggak tahu. Intinya itu ada tweetnya Pak Prabowo kan dari Twitternya beliau kan. Terus sekarang kemarin baru keluarin lagi, nanti kita para koruptor kita taruh pulau kecil. Ini nih yang mau kita bahas nih. Ini ya pulau kecil ngapain gitu loh. Kalau hukumannya itu nggak jelas, mau pulau kecil mau dikontrakan. Yang dia bilang gitu, biar sekali kampung kalau lu kabur ada hiu. Gak ada pulau kecil ada hiu di itu kan. Maksud gue pikirannya agak-agak. Nah itu jokes kali. Jokes aja gitu loh. Jadi menurut gue, mungkin dia ada sense of humornya, dia ada sense bercandanya gitu. Cuman untuk hukuman di pulau kecil ngapain? Iya. Ya mas itu kejelasan aja. Bikin aturan lah Pak Prabowo, Bapak kan udah presiden sekarang. Sahkan UU perampasan aset. Kalau tidak sahkan ya omon-omon aja, terus sahkanlah di situ. Sebut aja Pak, diundang-undangkan. Korupsi di atas 2 miliar hukuman seumur hidup. Korupsi sekian ratus miliar hukuman mati. Selesai Pak. Lagi pula kenapa sih selalu koruptor gitu loh yang mendapatkan treatment khusus gitu dalam hukuman? Misalnya kayak penjara khusus koruptor. Iya ada itu spesialnya ya. Spesialnya gitu, pengadilan tipikor. Ya karena nggak dikumpulin sama penjahat umum ya takut digebukin lah cuy. Tapi kan dia memang penjahat. Iya makanya nggak dijadiin satu, yang ada disiksa nanti sama penjahat-penjahat. Gara-gara lo nih menderita nih sehingga saya membuat kejahatan kan gitu kan. Untuk tahan-tahanan yang lain mungkin ya. Dia bunuh orang, begal, tetek bengek karena ekonominya sulit akibat korupsi orang-orang atas. Tapi dia penjahat. Kalau di luar negeri kayak disatu-satuin aja semuanya. Iya, sel ya. Iya, kita dibedain kan ada sel-sel beda ya. Bukan sel lagi, penjaranya beda.
Penjaranya beda, kan suka miskin. Suka miskin itu kayak kosan malah ya. Iya. Kosan kuliah. Yang dulu pernah diberitain sama matanya Jua dulu. Iya, gue lihat Kaligis ada saya Pak Lutfi. Terus siapa yang Surya Dharma Ali. Iya, betul. Kasurnya enak, ada ya banyak lah ada perumahan yang harusnya nggak ada gitu. Ya maksud gue itu tuh, kenapa sih selalu koruptor gitu yang dispesialkan? Ini sekarang mau dilempar ke pulau kecil. Ntar kalau dia mantai gimana? Nggak bicara di situnya. Sekarang itu yang kita tunggu dari Pak Prabowo itu. Terus di pulau kecil dia ngapain? Udahlah Pak, Bapak mau penghematan anggaran. Sekarang lagi penghematan anggaran sehingga dikorbankan PNS Oktober mundur lah bla bla bla. Ya, ternyata orang korupsi triliunan nih Pak. Bayangin tuh kan. Bener perampasan aset itu sebenarnya jawabannya. Perampasan aset aja terus hukuman yang pasti untuk para. Udah nggak usah banyak pacapa lah, banyak omong lah. Dia terbukti hukum, udah ada menu-menunya, hukum sekian, korupsi sekian, 20 tahun hukum sekian, hukuman mati selesai. Seumur hidup gitu. Dan asetnya kan tetap di dia kan. Ya, kalau sekarang ya. Iya. Sekarang kan asetnya kan tetap di koruptor gitu. Dan ketika dia di koruptor, misalnya gini nih, misalnya ini amit-amit cabang nauzubillah min dzalik lah gitu. Mas Saiful 20 tahun di penjara, kasus 1.000 triliun gitu kan, tes gitu kan, masuk tuh 20 tahun kemudian Mas Saiful tuh masih punya banyak. Paling harta yang disita itu adalah harta yang hanya terkait dengan kasusnya. Iya, yang bisa ditemukan oleh negara kan gitu kan. Iya, yang maksudnya tracknya sesuai dengan kasusnya aja. Tapi kan gini loh, mereka kan korupsi itu kan pasti kan nggak sekali dua kali, dan itu kan sifatnya menggandakan gitu kan ya. Oke lah, misalnya Mas Saiful nih korupsi 100 terus diputerin uangnya. Yang diputerin ini kan juga hasil korupsi. Iya. Terus yang disita cuma yang sebelum diputerinnya doang. Itu kan menurut gue kayak makanya sahin gitu loh. Itu insya Allah deh pokoknya duit negara balik gitu. Coba 100 triliun. Terus kemarin yang apa bensin. Iya. 1 kuadriliun. Ya kalau yang itu sebenarnya harusnya perlu kita garis bawah itu orang-orang yang ditunjuk yang mendudukin posisi atas tinggi itu kan kadang-kadang orang-orang politik. Iya. Orang-orang yang istilahnya kalau di bawah BUMN ya kan jujuk-jujuk orang bisa jadi komisaris komut misal Ahok ya. Atau siapa bisa jadi komut di mana itu kan yang kapasitasnya bukan orang yang ngeritik karir dari bawah, emang kerja di situ kan gitu kan. Langsung duduk di atas, lihat peluang, oh ini bisa diambil ya dia tinggal eksekusi kan gitu. Ya harusnya orang yang rekrut ini yang imbas dong. Buktinya kan enggak tuh kan gitu kan. Itu dia. Sempat ramai di medsos itu Pak Erick Thohir kan jabat 3 ketua PSSI dan antara sama BUMN. Di BUMN dirugikan triliunan tapi posisinya aman-aman aja tuh. Kita lepas soal PSSI karena itu sebenarnya sah-sah aja. Iya benar. Secara status PSSI juga tidak melanggar dan secara statuta kementerian juga aturan kementerian juga dia nggak melanggar. Tapi kan masalah etika aja. Enggak, tapi kita coba usut ke di dua ini gitu. Kan kalau ya tapi balik lagi sih ya ini kan tergantung siapa yang kepercaya siapa gitu ya. Cuman secara undang-undang kan sempat dibilang agak melanggar tuh. Kalau di undang-undang kementerian kan nggak boleh. Undang-undang BUMN yang baru juga sebenarnya tuh kayak kepala persero juga tidak boleh memimpin nara tuh gitu kan. Gimana ya? Ini ya kalau dari sisi analisa saya pribadi rakyat biasa ini, saya menyarankan Pak Prabowo ya hanya usulan sih Pak. Bapak buat 2 keputusan, 1 sahkan UU perampasan aset, kedua Bapak sahkan undang-undang hukuman kepastian hukum untuk koruptor. Udah 2 itu coba sahin rakyat biar jelas gitu loh. Ini kan kita bahas selalu ya di beberapa kasus yang kita bahas termasuk soal kayak bensin, kayak minyak gitu. Dan kasus-kasus lainnya gitulah. Memang yang paling utama sih gue yang nomor 2 itu. Coba kasih tahu ke gue apa ukurannya. Ini kan dia misalnya Mas Saiful korupsi cuma 2 miliar. Dia harus dihukum berapa? Minimal. Itu tuh harus ada angka standar kepastian. Udah ada tempatnya masing-masing. Jadi ngeplotnya juga enak. Nggak perlu pakai ke pulau kecil. Udah lo taruh di penjara mana gitu kan. Tapi kan dia hukumannya segitu. Dan
Dan saran gue sih harusnya nggak di Bandung ya, harusnya di kota yang lebih mana gitu. Iya. Kalau mau ngobrol lebih jauh lagi sih, kita di luar dari konteks tadi bicara perampasan aset sama yang tadi apa kepastian hukum. Simple sih. Tunjuklah orang-orang yang kompeten di bidangnya, orang-orang yang dikenal punya integritas tinggi, kasih jabatan-jabatan yang istilahnya strategis ya. Yang orang itu emang terkenal mempunyai istilahnya integritas dan mereka bukan oposisi sih, bukan masuk dari pemerintahan itu. Apa salahnya kita memperkerjakan anak bangsa yang loyal, yang pintar, yang dia dikenal orang yang menjunjung tinggi integritas. Nah itu juga saran gue juga. Ya biar dia nggak korupsi kan, ruginya kan gede. Iya. Kalau kita bicara hukuman ya, tapi kan kita bicara dampaknya tuh seluruh Indonesia tuh. Mulai dari 9 orang yang korupsi Pertamina seluruh Indonesia itu. Dan harusnya itu kalau menurut saya harusnya dihukum mati. Kenapa dihukum mati? Karena waktu kemarin COVID bencana dia tetap melakukan korupsi dan itu ada undang-undangnya tuh. Kalau korupsi dilakukan ketika dalam keadaan bencana maka hukumannya hukuman mati. Itu bisa dicek tuh ntar deh. Ada undang-undangnya, saya nggak hafal pasalnya. Itu bahaya sih. Ya. Jadi Ivan Saiful ini nggak menarik ya? Nggak menarik menurut saya ya. Sudah, ya apa salahnya Pak Prabowo ngasih kerjaan ke kayak dulu lah Pak Jokowi ngasih kerjaan ke Slang. Salah Bim ya siapa itu? Abdi jadi komisaris Telkom. Ya, biasa aja sih. Ini sekarang dulu ada Abdi, sekarang ada Ivan. Ya udah biarin. Jadi kita lihat aja ke sejauh mana Ivan mempunyai gebrakan di dunia itu. Bisa jadi Ivannya tidak kompeten bidang itu, tapi kan dia bisa merekrut orang-orang yang kompeten di bidang itu untuk bikin terobosan gitu. Kita mikir positif. Meskipun kan dia ngakunya dia produser film udah lama. Ya kalau masalah itu ya kita lihat kinerja aja. Iya. Gitu. Jadi kalau saran kita ke Pak Prabowo cuma 2 tuh. Segera sahkan RUU perampasan aset, dan satu lagi tuh kepastian hukum untuk koruptor. Karena itu insya Allah uang balik bener deh. Percuma biar Bapak nggak hemat-hemat. Iya, kita jadi nggak ada pengorbanan isu-isu CPNS lah. Enggak, kita tuh ngetip minyak. Kemarin Pak Bu Sri Mulyani kita minus sekian triliun, berapa puluh triliun ya? Oh itu penerimaan pajak. Iya karena kan berhubungan dengan Cortex tadi itu kan pelaporannya biasanya tiap itu 60.000 sekarang baru 20.000 karena ada gangguan dari Cortex. Iya jadi orang juga tidak bisa mendaftarkan itu kan bukan kesalahan masyarakat, itu kesalahan situ. Itu masalah sistemnya. Kita nggak ya urusanmu lah, kalau kan digaji gede. Makanya kan Kemensultan paling mewah. Iya gaji kan gede di Kementerian Keuangan kan. Iya. Soal itu ya udah. Kalau bikin sistem berantakan, nah itu dia. Oke. Nah, itu aja. Kita lanjut lagi nanti di episode selanjutnya. Bye-bye dan sampai jumpa di... Sampai jumpa.